Shalom pemirsa yang dikasihi Tuhan. Ketika pasangan suami istri memasuki usia tua ya atau usia parubaya, mungkin pada saat itu orang tua mereka sudah tidak ada ya, dan anak-anak sudah keluar dari rumah memiliki kehidupan yang mandiri. Kembali mereka memasuki masa sarang kosong atau emptiness. Seyogianya pada saat itu mereka bisa menikmati kembali masa berdua dengan pasangan, dan mereka bisa melakukan hal-hal yang sebelumnya mereka tidak sempat lakukan, tidak bisa lakukan karena kesibukan dalam membesarkan anak, mengurus anak maupun juga merawat orang tua. Namun kenyataannya pemirsa sekalian, tidak jarang banyak pasutri yang dalam masa seperti itu tidak bisa menikmati kebersamaan dengan pasangan. Ya, jadi mereka mengalami yang namanya emptiness, bahkan loneliness. Ya, karena sebelumnya ada relasi yang tidak dipupuk dengan baik, tidak ada bonding yang baik dengan pasangan, sehingga mereka merasa pada waktu anak-anak sudah keluar dari rumah, mereka juga sudah tua, ya. Di situ merupakan akhir daripada kehidupan pernikahan mereka, dan mereka mengisi kehidupan pernikahan mereka dengan berlalu begitu saja. Bahkan tidak jarang ada pasangan-pasangan yang melakukan perpisahan pada waktu mereka sudah berusia tua. Kembali kali ini saya ditemani oleh Ibu Hosea ya, dan beliau akan men-sharingkan kepada kita bagaimana bisa mengisi dan menjalani relasi dengan pasangan di usia tua sampai maut memisahkan. Ibu, senang sekali kembali kita bisa bertemu pada saat ini ya. Ya, ini satu kehormatan buat saya bisa bertemu dengan Bu Ade lagi. Harap tidak bosan-bosan ya Bu ya. Karena begitu banyak hal yang saya dan juga pemirsa di rumah kepingin belajar dari Ibu ya. Ya. Ibu, kalau saya tidak salah ingat, Ibu itu dengan Pak Hosea menikah itu 58 tahun Bu ya. Betul ya. 58 tahun ya, luar biasa Bu ya. Jadi sudah lewat separuh, lebih dari setengah abad Bu ya. Kalau kita bilang 1 abad 100 tahun luar biasa ya. Nah Ibu, apa perbedaan berrelasi dengan pasangan ya Bu ya di usia tua dengan usia yang sebelumnya Bu? Ya, kalau menurut saya tentu banyak ya Bu Ade perbedaannya. Ketika kita sudah sama-sama tua, katakanlah ketika suami saya terkena stroke pada usia 60 tahun. Oh, jadi cukup lama ya Bu ya? Ya, dan ya karena kemurahan Tuhan itu bisa bertahan sampai beliau dipanggil pulang dalam usia 89 tahun. Wow. Ya. Jadi hampir 29 tahun ya. Pasti ya, ketika kita semakin masuk di dalam usia lanjut, hubungan sebagai suami istri itu kan bukan cuma masalah tinggal bersama, bukan masalah cuma tinggal di satu atap, tidur di satu kamar seperti itu, tetapi kan harus ada satu komunikasi yang baik, satu relasi yang kita sebut bonding ya, mengikat. Nah, ketika kita masih lebih muda, kita punya begitu banyak tanggung jawab, membesarkan anak-anak, dan itu semua menyita waktu kita. Tanpa terasa waktu jalan begitu cepat, tahu-tahu anak-anak sudah masing-masing keluar ya. Tinggal berdua lagi. Nah, ketika kami mulai pensiun, saya pensiun, Pak Hosea pensiun, itu memang terus terang kami merencanakan mau diapakan waktu yang sekarang kami masih miliki. Meskipun pada waktu itu Pak Hosea sudah stroke, karena dia kena stroke umur 60 tahun. Ya, tetapi karena kemurahan Tuhan bisa kembali beraktivitas meskipun ya ada sedikit kepincangan tapi bisa berjalan kemana-mana. Nah, yang menjadi hal yang mengikat kita adalah memiliki kebersamaan di dalam mau melakukan sesuatu. Dan bagi kami berdua saat itu sebetulnya adalah kami ingin mengabarkan kabar sukacita itu dengan pergi
ke tempat-tempat yang memang belum terlalu banyak diinjili. Jadi saya dan Pak Hosea itu ikut misi pergi ke pulau-pulau. Itu di usia yang sudah 60 lebih tahun. Ya, itu dan setelah saya pensiun. Juga. Saya 60, Pak Hosea 68. 68 dan beliau pernah mengalami stroke sebelumnya ya. Luar biasa Bu ya, masih bermisi begitu, berjiwa misi begitu. Iya, karena itu apa ya? Sesuatu yang mengikat kita. Kita senang. Sama-sama senang melakukan. Nah, ini adalah salah satu bentuk bonding ya sebetulnya. Kalau suami istri waktu mereka masih muda, masih ngurusi anak-anak, tapi tidak pernah punya minat yang sama, itu memang akan sulit. Jadi bubar itu ya Bu ya? Ya, ketika anak-anak keluar, loh ini orang, aku kok tidak sepiro kenal ya mbak orang ini yo. Siapa dia ini? Karena tidak ada yang dibicarakan dulu kan cuma masalah anak-anak, tapi kan apa yang mereka sendiri kepingin kerjakan, lakukan kan tidak ada. Jadi relasi UNI-nya itu yang kurang ya, itu yang harus dibangun. Nah, memang saya itu berdoa ya, punya kebiasaan untuk bersama dengan Tuhan, untuk berdoa bersama, itu memang dikerjakan. Ya, saya tidak tahu apakah itu orang-orang lain mengerjakan, tapi bagi saya itu penting. Mengerjakan hal seperti itu. Berdoa bersama, menyanyi bersama, begitu. Lalu ya semakin kita tua, semakin kita ya mesti mendekatkan diri pada Tuhan. Jadi dalam masa pandemi misalnya tidak bisa kemana-mana. Lalu apa yang mesti dikerjakan? Jadi setiap pagi saya sama Pak Hosea waktu itu bersama dengan kakak ya mesti menyanyi, memuji Tuhan. Bahkan Pak Hosea itu saya suruh baca Alkitab dengan suara keras, berdoa seperti itu. Nah, kalau bisa nyanyian-nyanyian itu jangan dilihat tapi dihafalkan. Ya, kegiatan-kegiatan yang bersifat rohani, tapi juga kegiatan-kegiatan di mana kita bisa ya bersama-sama melakukannya itu. Saya merasa ini salah satu hal yang membuat kita bisa bonding terikat. Jadi kuncinya mungkin jangan berpikir cuman kepada masalah intimasi secara fisikal ya Bu ya, tapi juga intimasi secara spiritual ya Bu ya. Terus terang saja ketika Pak Hosea itu kena stroke, tentu ada perubahan-perubahan banyak ya. Orang yang tadinya mandiri, aktif, lalu karena stroke, tergantung, itu membuat dia juga punya perubahan-perubahan di dalam perasaan. Secara emosi ya Bu ya. Saya sebisa-bisanya menolong dia, dan pada waktu dia sudah mulai bisa bergerak itu saya agak sedikit keras. Saya bilang kamu mesti bisa jalan lagi, kamu mesti bisa kembali berfungsi, dan itu tetap dikerjakan ya, jadi kita memang mesti mendorong supaya tetap ada semangat gitu. Ya, jadi tidak terus terpuruk di dalam satu kondisi yang sedang tak berdaya ya Bu ya. Tapi jadi, saya juga menerima realita di dalam banyak hal di mana dia menjadi kurang mampu. Ya, itu saya harus belajar menerima itu. Saya percaya ya, di dalam satu pernikahan kan tidak ada yang sempurna. Saya tidak sempurna, suami saya juga tidak sempurna. Jadi saya jadi orang tidak boleh nuntut. Loh, aku bisa kok, kamu ya mesti bisa. Nah itu dulu waktu saya masih muda, saya banyak sekali menuntut hal itu. Saya bilang, nek aku bisa, kamu ya mesti bisa. Seperti itu. Tapi terus terang suami saya itu orang yang jauh lebih sabar, karena dia memang jauh lebih tua dari saya. Jadi dia lebih banyak sebetulnya membimbing saya. Dia yang lebih sabar dari saya, sehingga saya belajar bahwa iya ya, saya kok nuntut orang mesti bisa karena saya bisa.
tiap-tiap orang kan punya bagiannya keterbatasan. masing-masing. Ya. Kayaknya sama juga dengan saya begitu Bu, agak mirip kita Bu. Jadi Bu, kalau tadi saya dengarkan dari bagaimana Ibu dengan Pak Hosea ya membangun yang utama itu spiritual intimacy Ya, gitu ya. itu dulu. Jadi seperti yang digambarkan segitiga ya Bu ya. Ya. Jadi yang utama Tuhan, kemudian suami dan istri. Semakin dekat relasi kita suami istri dengan Tuhan, Ya. otomatis akan semakin dekat relasi kita dengan pasangan. Betul. Begitu ya Bu ya. Memang belajar firman Tuhan kan tidak gampang, Bu Ya, Adi. ya, ya. Saya misalnya satu hari ciengkel sekali dah sama suami. Wes, aku gak mau nyopo. Wes, kan seperti Pernah itu begitu, ya. Bu? Oh pernah. Ya pernah. Tapi karena biasa kalau mau tidur malam kan berdoa. Berdoa, ya. Ya bagaimana firman Tuhan kan keluar katanya. Iya. Marah boleh, tapi jangan sampai matahari terbenam. Ya. Jangan memberi kesempatan kepada iblis. Terus suami saya bilang, "Sik ngamuk." Rasanya hati ini dalam hati mau bilang, "Yo sik ngamuk." gitu ya. Tetapi terus kan bilang, "Ayo dak doa ta." Jadi saya pikir ya, ini salah satu hal yang Tuhan berikan ya. Kalau kita kalau saya misalnya tidak membiasakan diri berdoa seperti itu ya, mungkin kemarahan itu akan berlanjut gitu ya, dibiarkan, tidak diatasi ya Bu ya. Iya. Tapi dengan kita diingatkan harus datang sama Tuhan, ini hati harus diberesin. Nah gitu. Iya. Jadi kalau enggak ya masuk bisa bertahan ya 58 tahun ya. 2 orang enggak sempurna kok. Iya, jadi kembali kuncinya adalah bagaimana selalu menghadirkan Tuhan di dalam relasi itu ya Bu ya. Iya. Nah Bu, tadi Ibu banyak cerita juga ya hal-hal yang dilakukan dengan Bapak ya di usia tua itu, bahwa dengan usia tua anak-anak sudah mandiri juga, bukan berarti ini kehidupan pernikahan ini berakhir Ibu ya. Tapi saya banyak menemukan juga Bu, kadang-kadang ya ada orang-orang yang sudah tua ya, kemudian mereka juga mulai tidur terpisah begitu ya. Waktu ditanya kenapa tidurnya terpisah, nanti yang satu berkata bahwa habis ngoroknya keras gitu ya. Padahal mungkin sejak muda udah ngorok Bu ya. Terus yang satu mungkin mengeluh, dia sering kali ke kamar kecil bolak-balik gitu terganggu, mungkin seperti itu ya. Jadi ada orang-orang juga yang apalagi kalau usianya terpaut jauh ya Bu ya. Jadi suami mungkin sudah lebih merosot kekuatan tubuh ya. Jadi istri juga punya dunia sendiri begitu ya. Barangkali Ibu bisa kembali memberikan kiat atau memberikan saran bagaimana bisa menikmati relasi yang tetap baik dengan pasangan walaupun sudah tua ya, dan juga hal-hal apa sih yang kita bisa tetap lakukan dengan pasangan itu sebenarnya gitu. Ya. Terus terang ya Bu Ade, kalau dengan kekuatan saya sendiri ya sebetulnya tidak mampu ya. Tetapi juga dengan dorongan dari anak-anak, menantu, cucu-cucu ini, mereka juga sering datang, sering memberikan juga hal-hal yang baik gitu ya. Jadi kalau saya misalnya bilang, aduh, engkong udah bencekno, itu misalnya ya. Cucu saya bilang, loh Mak, kok baru sekarang ngomongnya? Setelah 50 tahun lebih gitu ya. Masa engkong dari dulu ya mencekno gitu kan ya ndak. Jadi maksud saya adalah bahwa ya hidup bersama. Semakin tua kita semakin tidak berdaya. Ya. Jadi kita mesti semakin menolong sebetulnya. Begitu ya Bu semakin memperhatikan. Saya terus terang diingatkan oleh firman Tuhan yang kuat yaitu yang mesti menolong yang lebih lemah. Nah dalam hal ini ya karena saya punya suami lebih tua, pernah sakit stroke belakangan ini dia juga ada masalah dengan ginjalnya dan sebagainya. Lalu dalam masa pandemi tidak kemana-mana toh, 24 jam di rumah terus. Jadi ya mesti menciptakan sesuatu yang bisa membuat kita itu nyaman di rumah. Ya. Nah dalam hal ini terus terang peran anak-anak sangat besar ya. Anak saya dulu punya televisi kecil ya.
Terus anak saya bilang, wah sakno ya papa dan mama ini ya, televisi ini kok kecil ya. Lalu dibelikan televisi yang lebih besar, lalu diabonemenkan apa itu Netflix ya gitu. seperti internet itu, gitu internet ya. lalu bisa melihat YouTube, YouTube, bisa ya jadi ibadah, bisa pakai, ya. waktu kita tidak bisa ibadah, kita ibadah pakai ya. Hal-hal itu adalah dari luar sebetulnya. Tapi itu menolong. Betul. Sehingga hidup pernikahan kita di usia tua ini tetap baik, tetap terjaga. Tetapi saya sendiri sama Pak Usia terus terang aja, maaf ya, karena masa lalu saya hidup dengan Pak Usia tidak terlalu banyak kesulitan. Kalau misalnya dulu Pak Usia itu jahat, atau pernah berselingkuh, atau itu memang sulit. Ada sakit hati. Nah itu yang mesti diselesaikan. Dalam kehidupan saya, karena saya tidak mengalami hal-hal seperti itu. Ya tentu jauh lebih gampang, lebih enak memelihara hidup pernikahan. Jadi, itu kasih karena sudah pernah mengalami kasih itu ya Bu, ya bisa dilanjutkan begitu. Bisa. Nah tapi kalau hati yang tersakiti itu harus dibereskan, baru bisa kemudian saling ngampuni, bisa terus menikmati pernikahan. Kalau di usia ya seperti tadi, karena belum selesai toh. Malah jadinya mungkin ngedumel ya Bu ya. Sekarang udah tua, sudah sakit baru begini, mungkin begitu ya Bu saya ya. Jadi kehadiran Tuhan itu di dalam hidup pernikahan itu luar biasa pentingnya. Itu betul seperti yang Bu Ade katakan, seperti segitiga itu. Dia yang memang harus menjadi fokus kita. Baru kita ini bisa mendekat, dan semakin kita mendekat kepada Tuhan, ya dengan sendirinya ikatan kita juga semakin dekat gitu. Jadi sangat indah ya Bu ya, sampai maut memisahkan itu bisa dijalani dengan baik ya. Saya bersyukur Pak Usia itu meninggal karena COVID. Betul. Namun karena kemurahan Tuhan, saya itu diperkenankan menjaga dia. Di dalam kamar tuh saya sendirian selama 8 hari. Jadi sampai terakhirnya itu saya bersama dengan dia. Luar biasa. Saya memang sangat berat ya melepas dia pergi. Karena ya 58 tahun bukan itu, saya dengan orang tua saya saja cuma 23 tahun, dengan dia 58 tahun. Tapi saya legowo ya melepas dia pergi, karena saya percaya akan janji Tuhan bahwa saya pasti bertemu kembali. Amin, puji Tuhan ya. Sungguh indah melihat, mendengar satu kesaksian yang luar biasa ya. 58 tahun waktu yang begitu panjang, seusia saya sekarang Bu 58 tahun ya, tapi pada waktu harus mengalami perpisahan pun masih ada satu rasa kehilangan yang besar. Tapi kita berharap di dalam Tuhan kita akan bertemu lagi. Ibu akan bertemu dengan Bapak ya. Nah sekarang Bu, pesan-pesan bagi para pasutri ya yang sekarang masih punya pasangan bagaimana Bu? Ya, saudara-saudara yang masih dikaruniai Tuhan anugerah punya pasangan, mari kita saling mengasihi, saling menghargai, saling menopang. Karena dengan kita saling mengasihi, kita memuliakan Tuhan. Ya, terima kasih sekali lagi Bu Hosea untuk apa yang telah dibagikan kepada kami. Ya, para pemirsa sekalian, maksud dan rencana Tuhan melalui kehidupan pernikahan tidaklah menjadi berakhir pada waktu usia kita bersama dengan pasangan menjadi tua. Tapi Tuhan menghendaki supaya kita bisa menikmati relasi dalam masa tua kita dengan indah, dengan baik. Sebuah rahasia besar yang Tuhan katakan dalam Efesus 5 ayat 32, bahwa pernikahan merupakan representatif daripada relasi Tuhan dengan jemaatnya. Tuhan yang setia, Tuhan yang tidak pernah berhenti dalam mengasihi umat. Ini merupakan satu dorongan untuk kita juga bisa setia kepada pasangan kita sampai dengan maut memisahkan. Kiranya Tuhan sendiri yang boleh terus memberkati kehidupan pernikahan kita bersama dengan pasangan hidup yang Tuhan tempatkan. Kita bisa menikmati bahkan dalam usia tua sekalipun. Selama waktu Tuhan masih berikan kesempatan, kita bisa saling mengasihi, saling mensupport,
sampai dengan maut memisahkan. Kiranya Tuhan boleh memberkati akan kehidupan pernikahan kita senantiasa. Sampai jumpa lain waktu dalam Wisdom for Family. Tuhan memberkati kita sekalian.